dengan aliran tinggi mencapai 60 liter per menit dengan fraksi oksigen maksimal 100%. Jadi perlu diketahui alat terapi oksigenasi ini alat terapi, jadi perlu juga nanti diedukasi ke pasien. Jadi memang pemakaian alat-alat seperti ini mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi itu mau yang baik. Itu jadi satu itu alat yang kami bawa ini merupakan alat terapi oksigenasi. Adalah pasien masih bisa bernafas, masih bisa bernafas, tapi mungkin respirasi rate-nya rendah, tapi masih bisa bernafas, itu bisa dipakaikan alat ini. Terus juga alat ini fungsi utamanya yaitu mencegah pasien yang mengalami gangguan pernapasan itu makin memburuk, sehingga nanti pada ujungnya harus melaksanakan intubasi. Jadi diharapkan boleh beralih ke alat saat datang, saat kondisi awal. Alat ini memiliki beberapa aksesoris. Yang pertama ada breathing circuit, yang dilengkapi dengan nasal kanul. Ini breathing circuit yang dilengkapi dengan nasal kanul dan water trap. Lalu yang kedua ada corrugated tube yang menghubungkan antara mesin HFNC dengan heated humidifier. Jadi itu. Yang ketiga ada selang oksigen. Ini bisa dihubungkan dengan sentral oksigen dinding, tapi dengan menggunakan regulator tertentu atau konektor tertentu, tergantung yang dimiliki rumah sakit. Ada tipe CIG atau JIS, Japan International Standard. Terus juga ada tipe DIN biasanya yang Jerman dan sebagainya. Itu kelengkapan tentang selang-selang yang ada di unit ini. Itu. Yang kedua ada mesinnya sendiri, mesin FNC. Terus yang ketiga ada mesin humidifier yang dilengkapi dengan chamber humidifier. Itu kelengkapan yang perlu diingat. Dan juga humidifier ini dilengkapi dengan adaptor yang menghubungkan sensor suhu. Jadi nanti adaptor ini yang bagian yang saya pegang ini, adaptor ini penting, jangan sampai lupa untuk menginstal ketika ingin mengoperasikan humidifier. Jadi karena kalau sampai ini lupa, maka suhu yang dibaca itu hanya yang terbaca di sekitar suhu ruangan ini, suhu ruangan. Jadi dia tidak membaca suhu yang terukur di chamber humidifier. Karena ini bisa langsung masuk kemari. Bisa, karena ini ya perlu diingat. Jadi ini bisa langsung ini masuk. Harus pakai adaptor ini. Ya, jadi kalau ini sampai terlupa, maka humidifier akan membaca suhu yang ada di sekitar adaptor ini. Jadi anggaplah adaptor ini ada di bawah atau di kondisi yang dingin, dia akan membaca suhunya dingin. Nah, sehingga si humidifier akan memberikan panas terus menerus sampai panas yang diatur itu tercapai. Nyatanya chamber sudah memburu rusak karena panas yang berlebihan. Jadi itu perlu diingat juga, penting. Jangan sampai tidak dipasang ya. Alat ini juga membutuhkan tekanan minimal atau range operasi tekanan sumber oksigen. Jadi alat ini bisa beroperasi di range 2 bar sampai dengan maksimal 5 bar. Diharapkan tidak lebih dari itu. Karena ketika input oksigen lebih dari itu 2 sampai 5 bar bisa menimbulkan error di alat salah satunya, atau pembacaan yang tidak semestinya. Jadi itu perlu diketahui tentang dasar-dasar alat. Mungkin selanjutnya kita mulai pengoperasian. Saya sampaikan secara lisan, tapi di buku manual juga ada. Jadi kalau mau nanti penjelasan saya mungkin ada yang kurang dimengerti, nanti bisa dibaca di buku manual atau tanya langsung pada saya juga bisa. Nah, itu terpasang pada tempatnya. Jadi kayak mulai dari breathing circuit ini terpasang
dipasang pada tempatnya dengan benar. Terus juga corrugated tube, corrugated hose menghubungkan antara mesin dan chamber humidifier. Terus juga ada selang oksigen yang dilengkapi dengan klem. Klem di ini sangat penting karena kalau sampai lupa, sepanjang selang ini dari sumber oksigen menuju ujung selang ini itu dialiri dengan tekanan yang cukup tinggi, mencapai 5 bar. Kalau nggak dipasang klem, ini akan mental. Jadi penting ini selalu dipasang dan dikencangkan dengan benar. Itu. Lalu yang kedua, sebelum mengoperasikan kita jangan sampai lupa mengisi cairan di chamber humidifier. Ini jangan sampai lupa karena kalau lupa fatal akibatnya. Kita udah nyalain humidifier dan pemanasnya bekerja, di dalam ini nggak ada air. Ini akan merusak chamber ini sendiri. Jadi gitu. Terutama di bagian pelampungnya, karena kalau nggak ada air, pelampungnya ini nempel ke bagian dasar chamber ini. Bagian dasar chamber ini dari plat aluminium yang bisa menghantarkan panas. Jadi nanti begitu si pelampungnya ini nempel ke dasar plat ini, maka bisa meleleh panas. Jadi nanti nggak berfungsi lagi, akhirnya rusak. Terus juga kalau terlampau panas juga dalam sini, ini bisa merusak chambernya, bisa deformasi. Biasanya umur ini plastik ini berapa lama? Kalau untuk pemakaian chamber ini, sebenarnya kalau dari manufaktur sendiri itu disarankan sekali pakai untuk satu pasien, gitu. Gitu ya. Jadi ini termasuk kategorinya chamber ini barang habis pakai. Reuse ya. Barang habis pakai, tapi untuk kondisi tertentu gitu. Karena juga pemakaian HFNC ini juga diharapkan kita nggak pengen pakai HFNC ini pada pasien lama-lama gitu. Jadi terlalu lama juga artinya mungkin alatnya nggak efektif atau gimana. Bayar itu sendiri. Jadi harapannya kalau mau dipakai maksimal 3 kali itu pemakaian antara satu pasien dengan pasien lainnya itu nggak lama, mungkin ya sekitar 3 jam antara satu pasien. Maksudnya pasien pertama tuh pakai ini cuma 3 jam, terus nanti pasien kedua juga itu 24 jam nih Pak. Saya ketahui. Jadi pemakaian HFNC ini melalui membutuhkan evaluasi setiap jam. Jadi setiap 1 jam sekali, ini menurut dokter anestesi yang sebagai penasehat kami di perusahaan kami gitu. Jadi setiap pemakaian HFNC ini sebenarnya dievaluasi 1 jam, apakah kondisinya makin membaik atau memburuk. Kalau nggak ada perubahan kondisi, berarti memang harus beralih ke alat yang ventilator. Iya lebih. Cuma ini kan dia rata-rata rate-nya sama, pakai ini dia. Contohnya SP2-nya di angka 90 lah. Contohnya FO2-nya sekian. Kita ini kan kita masukkan, kita turunkan di KNRM yang bisa bertahan selama 1 jam. Tapi menurut rekomendasi kami pemakaian baterai jangan lebih dari 1 jam. 30 menit. Udah langsung cas lagi ya? Ya, kalau bisa sudah tersedia lagi sumber listrik. Karena itu. Nah, selama ada sumber listrik, pakai sumber listrik. Gitu ya. Karena baterai itu difungsikan hanya untuk backup. Misalkan anggaplah ada kondisi di mana rumah sakit kehilangan power listrik, saya sudah sebutkan di awal, semua sirkuit pastikan terpasang dengan benar, termasuk chamber diisi air. Saya selalu tekankan ini, kadang lupa sudah dioperasikan. Nah, kita bisa mulai menghidupkan mesinnya. Tentunya kalau ada sumber listrik, kita jangan lupa untuk menghidupkan, mengoperasikan ini sumber power ini. Kita posisikan dari 0 ke 1. Jadi kalau kadang lupa ya, jadi maksudnya sudah dihubungkan dengan sumber listrik, ternyata kita lupa ini mengoperasikan ini. Posisi 0 berubah posisi 1 0 di sumber tegangan AC ini. Kita langsung ke tombol power utama ini. Itu artinya dalam mode baterai, kita nggak sadar gitu. Alatnya nyala tapi ternyata nggak kehubung listrik. Nanti begitu ditinggal mati gitu. Nggak taunya ini belum di on kan ya? Iya, makanya untuk satu ya. Penting, kita posisiin ini dulu on. Karena dalam posisi off pun dia bisa hidup ya, pakai dia baterai ya. Ada nyala baterainya. Terlihat Ada nyala lampu.
Indikatornya. Terus juga kita boleh memasukkan sumber power ke, maksudnya aliran listrik ini ke chamber, tapi chamber ini belum dioperasikan. Jadi kemarin mungkin sempat ini juga familiar. Jadi kalau chamber itu syarat chamber bisa dioperasikan itu dengan mendorong penuh bagian chamber hingga mengenai limit switch ini gitu. Jadi itu tapi kalau dalam kondisi awal gitu, sebelum maksudnya mau mengoperasikan chamber humidifier, ada baiknya ini kita standby kan di bagian ini aja, jadi belum mengenai benar-benar belum mengenai inilah switchnya, belum kena switch tekannya ya. Jadi boleh dimasukkan powernya. Oke. Ya. Ini artinya sumber listrik udah masuk ke chamber ini, tapi sebenarnya pemanasnya belum bekerja karena kita belum mendorong switch ini ke posisi yang seharusnya. Itu kedua sumber power sudah masuk, kita boleh masukkan hidupkan mesinnya. Nah, ini di awal memang ada bunyi beep seperti ini dan juga lampu LED menyala, itu menandakan sistem dari alat ini sedang maksudnya dia self test. Jadi dia terus juga perlu diperhatikan, saya ulang lagi ya, perlu diperhatikan saat menghidupkan ada peringatan pastikan tidak ada input O2 sampai loading selesai. Jadi jangan pernah memasukkan sumber oksigen tersebut, sumber oksigen sebelum alat ini layarnya dalam kondisi nyala. Fraksi yang dihasilkan tuh berapa, itu juga bisa kita atur. Misalkan kita mau fraksi 100 atau di bawahnya 80, 40 sampai 21, ini paling kecil karena udara bebas sendiri itu fraksi oksigennya itu 21%. Itu jadi kenapa di sini minimal tuh 21. Selanjutnya di sini ada warning, ada ilustrasi baterai dan tanda konektor ini, colokan listrik lah beratnya. Nah, dalam kondisi alat ini apabila sedang menggunakan sumber listrik dari PLN lah beratnya, atau sumber listrik yang ada di terminal dinding atau apapun itu, dia akan menampilkan logo ini. Ini tandanya alat ini sedang dalam modenya menggunakan sumber listrik AC. Listrik 220 volt. Ya, listrik yang kita alihkan ke sumber listrik aja. Gitu. Terus selanjutnya di bawah ada kotak alarm message. Jadi ketika ada fungsi yang tidak normal dari alat ini, itu kotak ini akan menampilkan pesan. Ya, pesan itu diantaranya adalah saat suplai oksigen habis. Itu akan menampilkan pesan bahwa oksigen habis, lalu pompa udara bermasalah. Itu. Pompa udara bersama oksigen berlebih. Ya. Jadi kalau ada overpressure gitu, jadi misalkan kita operasinya di atas 5 bar atau berapa, dia juga bisa menampilkan gitu. Ada ya. Nanti kita lihat. Ini akan otomatis kalau kita sentuh ketika ada warning, misalkan ada warning tertentu, misalkan ada oksigen habis gitu, muncul bunyi peringatan pip gitu. Ini kita bisa shut down. Jadi maksudnya di silent dengan cara menekan tombol ini. Jadi misalkan ini jadi tandanya yang tadi ada berubah, maksudnya ada terpancar suara gitu, jadi berubah jadi garis miring gitu. Jadi ini penting nih, maksudnya waktu kita mau ngomong dan start setting ini untuk sebagai akses untuk merubah nilai flow dan FiO2. Jadi kita perlu apabila kita ingin merubah nilai kedua nilai ini, maka kita perlu menekan dulu tombol setting, baru kita bisa ubah flow dan FiO2. Cara merubah flow dan FiO2 ini cukup mudah. Di sini ada di tiap-tiap kotak ini dilengkapi dengan masing-masing panah ke atas dan ke bawah. Panah ke atas itu untuk menambah nilainya, panah ke bawah untuk mengurangi nilai.
sama gitu, perlu untuk memotong tombol itu. Nah, selanjutnya ada kotak bertuliskan start. Ini maksudnya kita mengoperasikan alat ini. Jadi dalam kondisi ini belum disentuh, jadi alat ini hanya standby aja gitu. Tapi siap dioperasikan, tergantung settingan yang kita setting di sini. Jadi start ini kita mulai mengoperasikan alat ini. Itu. Nah ini jadi ada juga saya lupa terangkan di dalam kotak pengaturan flow maupun fraksi ini ada kotak kecil lagi di pojoknya. Nah ini merupakan target yang akan dicapai gitu. Panasnya terperangkap gitu. Jadi dia tunggu jalan dulu ya. Ya kalau usahakan ini dulu yang jalan dulu ke pasien baru chamber sekitar 1 menit atau 2 menit. Ya pemanasan proses pemanasan gitu. Oke. Itu. Nah chamber ini udah terdorong dengan sempurna ya, maksudnya udah terdorong sebagaimana mestinya dia mendorong limit switch ini, tapi ternyata statusnya off. Itu bukan sebuah abnormal. Jadi kan tadi saya bilang prinsip humidifier ini menjaga suhu. Jadi ketika suhunya turun dari misalkan gini ya, level 1 30. Jadi kalau dari maksudnya aliran dari labu infus ini ya memang defaultnya segini ternyata di desainnya. Nggak bisa sampai sini. Enggak. Jadi nanti begitu dia udah mulai berkurang lagi kan si floatnya maksudnya pelampungnya ini akan turun. Dia ngebocorin lagi, dia segitu aja jadi. Oh langsung otomatis ya? Otomatis gitu. Ini yang biru ini, saya pikir ada cut apa? Oh enggak ada. Pelampungnya yang mematikan supply ya. Pikir kita dulu isi dulu. Enggak. Otomatis. Pengetahuan sebelum mulai mengoperasikan. Nah, setelah itu baru kita bisa mengoperasikan alat terlebih dahulu, baru nanti chambernya. Pertama kita masukkan oksigen. Terlepas dari sentral atau regulator. Kalau di regulator kita bisa atur tekanan yang masuk yang di sini. Berikut juga klem yang di sini. Baru kita bisa masukkan oksigennya, kita buka. Nah, ini kita buka itu alat sudah posisi on ya? Iya. Nah, kita buka ini alat sudah posisi selesai loading lah pokoknya. Nah ini kebetulan mungkin udah di set kemarin jadi 5 bar. Nah, harusnya mungkin kalau ini belum bisa ya ada di 0 dulu ya. Tapi nggak apa-apa, itu udah di yang paling mudah, udah cukup. Baru kita bisa mulai atur berapa flow yang diinginkan, berapa fraksi yang diinginkan. Anggaplah awalan berapa, 40 ya fraksi segini, oke lah, 90 ada masalah. Start. Kita bisa pencet. Nah begitu ini baru kita bisa jangan lupa hidupkan humidifier. Setelah seperti ini ya, dengan cara mendorong posisi chamber ini pada posisi penuh hingga mengenai limit switch. Dorong hingga posisi statusnya on. Itu on ya. Jadi akan dan juga pastikan ini tetap terpasang sensornya. Ini masih dingin, masih kerasa dingin. Jadi ini sepenuhnya pakai oksigen mas? Ini fraksinya kan ada di sini. Masih 70-80 gitu ya? Nah, dia akan mencocokkan nilai, ini margin plus minus. Wajar itu batas. Kalau dia makin cepat dia nyedot, dia dicocokkan juga. Makin cepat nyedot. Contohnya kan pas waktu menghirup gitu. Dia ada iya. Iya, maksudnya dia akan mencocokkan nilai settingan yang kita setting gitu. Nggak turun terlalu jauh ya, mungkin ada penurunan tapi sesaat aja gitu. Dia berusaha berapa. Itu kalau kita mau ubah itu tinggal kita pencet tentu aja tombol setting. Iya. Atau boleh di stop dulu atau langsung setting boleh. Stop. Kalau langsung stop ya boleh nanti setting. Ini bisa dilihat pompa dia dalam sini blower nggak bekerja. Ini full oksigen. Gitu ya. Karena fraksinya 100 kan.
ya flow-nya nggak kencang karena settingannya 30. Dari halus dia ini. Dingin ya. Cuman kayaknya gitu kan. Hah? Kemarin 30. Kalau over, suhunya over, terus nggak bisa ke cover, maksudnya suhunya naik terus. Nah, si angin ini nggak bisa ngilangin panas gitu, maksudnya dia nggak cukup kuat gitu. Jadi bisa gitu caranya kalau suhunya, tapi ini naik sih perlahan naik. Udah mulai tadi kayak dingin ini Ya. kan udah Sudah biasanya dia hidup karena dia dikombinasikan dengan udara atmosfer. Kalau dia fraksinya 100 artinya memang dia butuh oksigen, bener-bener oksigen, ini hanya sebagai keran aja gitu. Oh gitu ya. Jadi fraksinya ini perbandingan oksigen dengan Ya, itulah ya kompresornya ya. Iya, udara yang bisa. Ya. Iya, ini bagus dia. Kemarin kita kan nggak bisa dia waktu coba ya. Itu dia. Nah ini dia. Nah, itu terus juga kita mau tahu tadi warning kalau oksigen habis, kita bisa Wali muslim lah. Bangun saja oksigen. Warning oksigen habis ya. langsung turun fraksinya karena oksigennya kita tutup. Ntar ada warning Bunyi bunyi alarm dia. mungkin agak Oksigen habis. Oksigen habis. Oh, bahasa Indonesia dia. Karena made in Indonesia. Oksigen empty gitu. Iya kan? Nah, kalau Harapkan stop kan Oksigen. dia dia mati kalau di silent tadi. silent kan. Makanya tapi Tetap ada peringatan ya. Iya, tetap ada